Bab 810. Rahasia Lu Sang Kaisar Pedang. 3 hari kemudian, warrior yang mengetahui sedikit, dunia ini disebut dunia spiritual. Adapun apakah inilah dunia luar yang disebutkan oleh benua pendekar hitam dan yang lainnya, dia tidak terlalu jelas. Ada 5 negara bagian utama di dunia spiritual, yaitu Qingzhou, Yunzhou, Lanzhou, Yuzhou, dan Shenzhou di daratan tengah. Setiap negara bagian sangat luas. Pernah ada seorang master pendekar suci yang mencoba menjelajahi seluruh negara bagian dalam hidupnya namun tidak habis dijelajahi. Dan lokasinya saat ini di Qingzhou. Di seluruh Qingzhou, tidak ada negara, hanya ada keluarga yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai sekte. Sekte dan keluarga ini memiliki pembagian level yang ketat, yaitu kuningan, perak, emas, emas putih, berlian, emas gelap. Keluarga Fan yang dia berada sekarang adalah sebuah keluarga kuat, tetapi hanya keluarga kecil, bahkan bukan level kuningan. Perlu diketahui bahwa pembagian alam pendekar hitam di dunia ini tidak jauh berbeda dengan benua pendekar hitam. Hanya bedanya setiap alam di bawah setengah suci tidak memiliki 9 lapisan, melainkan terkonsentrasi pada 3 lapisan yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Teknik, keterampilan hitam dan senjata hitam lainnya masih sama. Di dalam kamar, warrior yang duduk di tempat tidur dengan mata sedikit tertutup, dengan hati-hati menyelidiki luka-lukanya. Tidak ada keraguan bahwa luka dan gejala sisa kali ini adalah yang paling mengerikan dalam sejarah hidupnya. Saat jiwa pedang turun ke tingkat pertama, alam pun menjadi alam fana, yang lebih parahnya meridian seluruh tubuh putus, bahkan energi spiritual pun tak bisa diserap. Saat energi spiritual tak bisa diserap maka dia tidak bisa membuka kembali pusaran kecil itu, juga tidak bisa menggunakan energi ungu kosmik untuk memperbaiki lukanya. Ada sesuatu yang lebih serius dan mendesak dari ini, yaitu, rentang hidupnya saat ini kurang dari 3 bulan. Ini adalah masalah yang sangat merepotkan dan sulit. Tentu saja, yang harus dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Di dunia asing ini, jika tidak memiliki kekuatan, dia mungkin akan mati dalam waktu kurang dari 3 bulan. Tetapi saat ini dia tidak memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini. Karena setelah pagoda Hongmeng ditutup, dia hanya memiliki sarung pedang kuno. Ketahuilah, batu spiritual, keterampilan hitam, dan senjata hitam dia ditempatkan di pagoda Hongmeng. Sepertinya pencarian Clara dan Irene An harus dikesampingkan untuk sementara waktu. Sekarang, aku harus menemukan cara untuk menjaga diriku tetap hidup dan memulihkan kekuatanku. Setelah warrior yang berpikir jernih, dia datang ke cermin perunggu di dalam ruangan. Di dalam cermin perunggu, dia adalah orang yang sangat jelek. Kepalanya penuh dengan rambut putih, wajah kirinya seperti tergores pisau tajam, dan ada bekas luka di seluruh wajah kirinya. Bekas luka itu saling silang di wajah kirinya. Ketika dia melihat wajahnya ini, dia sendiri terkejut. Tidak hanya wajahnya, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas luka seperti itu. Seolah-olah dia telah dipotong oleh 1000 pedang. Dia tahu bahwa ini pasti disebabkan oleh suatu kekuatan setelah dia koma. Jelek ya sudah jelek. Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Sejak bisa bergerak, keluarga Fan telah memberinya pekerjaan, yaitu memelihara kuda. Dia tidak menolak ini, dan dia tidak berpikir untuk pergi untuk saat ini. Dengan situasinya saat ini, jika dia meninggalkan keluarga Fan, tidak tahu bagaimana matinya ketika dia keluar. Apalagi sarung pedang kuno masih di tangan wanita bernama Letitia Fan. Keluarga Fan secara alami tidak ada di seluruh Qingzhou,
tetapi dianggap sebagai penguasa utama di kota Tianfeng ini. Di dunia spiritual ini memang energi spiritualnya jauh lebih kaya daripada benua pendekar hitam. Bahkan energi spiritual tanah suci dari benua pendekar hitam tidak sebaik ini. Budidaya di sini pasti lebih cepat daripada di benua pendekar hitam. Tentu ini juga ada kekurangannya, yaitu menyebabkan fondasi banyak pendekar hitam tidak sekokoh yang ada di benua pendekar hitam. Secara umum, dunia spiritual ini pasti lebih baik daripada dunia benua pendekar hitam, lagi pula energi spiritual di sini terlalu melimpah. Kuda keluarga Fan secara alami bukanlah kuda biasa, melainkan Pegasus yang memiliki pencapaian alam. Jenis kuda ini setara dengan siluman monster, tetapi dengan temperamen lembut dan tidak agresif. Satu-satunya keunggulannya adalah sangat cepat, jauh melebihi kecepatan master alam bangsawan. Warrior yang baru saja tiba di peternakan kuda, seorang orang tua yang tampak seperti pengurus rumah tangga pun berjalan dengan cepat, tampak cemas, dan berkata, "Warrior, cepat beri makan kudanya." Sebentar lagi, Nona besar dan Nona Li dari kota Tiangang akan pergi ke luar kota. "Ayo cepat, mereka akan segera datang." Saat dia berkata, orang tua pun menghilang dari pandangan warrior yang sedikit tercengang, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang tua ini adalah kepala peternakan kuda keluarga Fan. Semua orang memanggilnya kepala pengurus kuda. Ketika dia pertama kali datang, dia dirawat olehnya. Meskipun kekuatan keluarga Fan tidak terlalu bagus, tetapi sumber keuangannya sangat kuat, dan dapat dianggap sebagai keluarga terkaya di kota Tianfeng ini. Lihat tuh, semua kuda ini makan batu energi tingkat terbaik. Setelah beberapa saat, 3 wanita muncul di depan warrior yang dan beberapa orang penjaga kuda berdiri di samping, di sisi mereka ada seekor Pegasus. Atas permintaan kepala pengurus, mereka semua menundukkan kepala dan sangat hormat. Tentu saja, warrior yang berdiri agak ke belakang, jadi dia tidak menundukkan kepalanya, tetapi melihat ke beberapa orang. Wanita di tengah adalah wanita yang mengambil sarung pedang kunonya, bernama Letitia Fan. Dia adalah nona tertua dari keluarga Fan, dan kepala keluarga Fan saat ini. Di sebelah kiri Letitia Fan, ada seorang gadis kecil berusia 16 tahun. Di tangan gadis kecil itu, dia memegang pedang. Gadis kecil itu terlihat mirip 70% sampai 80% dengan Letitia Fan. Warrior yang tahu bahwa inilah nona kedua keluarga Fan, Nona Melanie Fan. Di sebelah kanan Letitia Fan adalah seorang wanita bergaun biru. Wanita bergaun biru memiliki wajah yang sangat cantik, dan temperamennya suci dan berdebu, yang sebanding dengan Letitia Fan. "Kak, aku akan pergi dengan kalian nanti," kata Melanie Fan tiba-tiba. Letitia Fan sedikit mengernyit dan berkata, "Terlalu berbahaya." Bersenandung. Pedang panjang di tangan Melanie Fan tiba-tiba mengeluarkan suara pedang, dan kedua gadis Letitia Fan itu sedikit terkejut. Tak lama kemudian, sebuah kejutan melintas di mata Letitia Fan dan berkata, "Jiwa pedangmu sudah mencapai level 4. Melanie Fan memiliki sorot kemenangan di matanya, dan berkata, "Tentu saja, aku mencapai tingkat keempat 2 hari yang lalu." "Lihat, Kak, meskipun aku hanya alam spiritual tingkat bawah sekarang, aku tidak takut bahkan jika aku bertemu alam spiritual tingkat atas. Kamu izinkan aku pergi dengan kalian, aku bisa membantumu." Pada saat ini, wanita bergaun biru di sebelah Letitia Fan tiba-tiba berkata, "Kamu bisa mencapai jiwa pedang tingkat 4 pada usia 16 tahun, bakat Melanie cukup bagus. Jika dia bisa mencapai tingkat 6 dalam tahun ini, dia bisa."
Bergabunglah dengan perkumpulan pedang kuno. Jika kamu bekerja keras, mungkin kamu bisa melampaui kaisar pedang rahasia Lu. Rahasia Lu. Pupil warrior yang sedikit menyusut, dia tidak menyangka akan mendengar tentang rahasia Lu di sini, dan pada saat yang sama, dia sangat lega di hatinya, karena rahasia Lu selamat, Irenean dan wanita lain juga seharusnya selamat. Warrior yang maju beberapa langkah dan menatap ketiga wanita itu, ingin mendengar lebih banyak tentang rahasia Lu. Letitia Van menggelengkan kepalanya, dan berkata, rahasia Lu saat ini baru berumur 20 tahun, tetapi sudah alam kaisar, dan 3 tahun yang lalu, jiwa pedangnya telah mencapai alam langit tingkat pertama, dan dia adalah tubuh pedang spiritual. Ilmu pedang Melanie meskipun bagus bakatnya, itu masih jauh lebih buruk darinya. 3 tahun yang lalu. Warrior yang sedikit mengernyit, mungkinkah dia koma selama hampir 3 tahun? Melanie Van mendengus dan berkata, kakak, jangan meremehkan orang. Aku baru berusia 16 tahun. Ketika aku berusia 20, aku pasti lebih baik dari rahasia itu. Letitia Van mengusap kepala Melanie Van dengan kelembutan di matanya, dan berkata, jika kamu benar-benar ingin membantu kakak, maka berlatihlah dan bekerja keras untuk mencapai jiwa pedang tingkat 6, lalu bergabunglah dengan perkumpulan pedang kuno. Selama aku bergabung dengan perkumpulan pedang kuno, kakak tidak harus menikah dengan orang jahat dari keluarga Lin, kan? Melanie Van menatap Letitia Van dan berkata dengan serius. Letitia Van terkejut, lalu wajahnya menjadi dingin, dan dia berteriak, siapa yang menyuruhmu mengatakan itu? Itu memang benar, kan? Melanie Van berkata, kakak, kamu tidak menyukainya sejak awal. Jika bukan karena keluarga Lin mengancam kita, kakak. Blok. Letitia Van tiba-tiba menamparkan wajah Melanie Van dan berteriak dengan marah, kembalilah. Melanie Van tinggal sebentar, lalu menangis dengan, wow, berbalik dan lari. Menonton adegan ini, wanita bergaun biru di samping melirik Letitia Van, dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Letitia Van menoleh untuk melihat wanita berbaju biru itu, dan berkata, kurang disiplin, membuat Nona Granny Lee tertawa. Granny Lee tersenyum dan berkata, tidak juga, adikmu jenius, dengan bakatnya, jika diberikan waktu, dia pasti akan dapat memasuki perkumpulan pedang kuno. Selama bisa memasuki perkumpulan pedang kuno, pada waktu itu, keluarga Van adalah keluarga terkuat di kota Tianfeng ini. Tentu saja, jika benar-benar tidak bisa memasuki perkumpulan pedang kuno, gerbang kota Tiangang kami juga bersedia dibuka untuk adikmu. Noan Li bercanda. Letitia Van menoleh untuk melihat lusinan Pegasus di samping, dan berkata, perjalanan kali ini ke pegunungan pemutus langit. Noan Li pilih kudanya. Granny Lee mengalihkan pandangannya, melirik, dan akhirnya, tatapannya jatuh pada Pegasus di samping warrior yang, dan berkata, itu saja. Melihat ini, warrior yang memimpin kudanya ke Granny Lee, dan kemudian hendak berbalik dan pergi, tetapi pada saat ini, Granny Lee tiba-tiba berkata, berhenti. Warrior yang berhenti sebentar, berbalik untuk melihat Granny Lee, dan berkata, apa perintah Nona Lee? Melihat adegan ini, kepala pengurus di samping buru-buru berjalan ke sisi warrior yang, dan kemudian berbisik, warrior, menghadapi para nona, harus berlutut untuk menjawab, cepat. Berlutut. Warrior yang sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya. Ketika kepala pengurus melihat adegan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan kemudian dia mengedipkan mata kepada warrior yang. Granny Lee tersenyum, memandang Letitia Van, dan berkata, Nona Van, budakmu menarik. Letitia Van memandang warrior yang dan berkata, beri kamu satu kesempatan terakhir.
Warrior yang tahu jika dia tidak berlutut lagi, wanita ini pasti akan menyerangnya. Lawannya adalah alam kaisar saat ini. Dia hanya alam fana. Dia jelas bukan lawan dia, meski begitu, bisakah dia berlutut? Bunuh. Melihat warrior yang masih terdiam, Letitia Van berkata dengan suara rendah, matanya dingin tanpa emosi. Brengsek. Mulut warrior yang berkedut, wanita ini benar-benar tidak memperlakukan manusia sebagai manusia. Pasti tidak bisa menyerang, jika tidak bisa, hanya bisa menggunakan mulut. Melihat dua penjaga datang di dekatnya, warrior yang dengan cepat menatap Granny Lee dan berkata, "Nona Lee, aku menyukaimu." Mendengar itu, semua orang di lapangan tercengang. Kepala warrior yang kosong, apa yang baru saja dia katakan? Bersambung.